Ada yang mic-nya masih matikan. Oke. Kita itu memang hari-hari gitu ya, itu mengamati, sengaja atau tidak itu mengamati fakta gitu ya. Fakta yang ada di sekitar kita, gitu ya. Ya banyak fakta gitu. Karena emang semua alat indera kita itu kan bekerja, mata bekerja, telinga bekerja gitu ya. Itu lidah ya bekerja, kulit ya bekerja kan gitu. Hidung juga bekerja. Jadi setiap hari kalau kita melihat sesuatu gitu menggunakan indera mata, itu banyak fakta-fakta yang kita amati. Kita hari-hari juga hidung kita itu mengamati fakta yang itu berbagai macam jenis dari sisi bau atau aroma gitu ya. Termasuk lidah kita kan gitu, kita minum dengan berbagai macam jenis minuman, kita makan berbagai macam jenis makanan. Jadi kita bisa merasakan yang mungkin rasa yang terdefinisi itu kan ada manis, itu pahit, gitu kan, asin, mungkin gurih, itu yang terdefinisi ya. Mungkin ada pedas, nah kayak kayak gitu ya. Jadi ketika kita makan atau minum, itu ya lidah kita itu melakukan pengamatan gitu. Oh, ini rasanya pedas, ini gurih, ini asin, ini manis gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian merasa cocok ya akan mengatakan, "Wah, saya cocok ini pedas ini," gitu. "Saya suka." Nah, itu kan itu sudah istilahnya tanggapan ya. Jadi memang alat-alat indera kita itu setiap katakanlah setiap hari itu kalau rentangnya panjang ya, kalau rentangnya pendek ya setiap saat itu melakukan pengamatan, gitu. Termasuk juga apa namanya berkaitan dengan zat-zat kimia gitu yang karena semua bahan yang ada di sekitar kita itu yaitu sebagai zat kimia gitu ya. Mungkin kalau orang awam itu nganggap zat kimia itu adalah zat-zat yang dibuat oleh manusia gitu ya. Padahal zat-zat yang ada di sekitar kita itu baik yang sudah ada gitu, sudah ada di alam dan mungkin yang kita buat atau yang oleh manusia buat itu seperti misalkan pupuk, zat warna gitu kan. Nah, itu semuanya ya bahan kimia gitu ya. Nah, bisa saja setelah kita itu mengamati suatu fakta, itu muncul pertanyaan, begitu. Muncul pertanyaan. Ya misalkan gitu ya, ini hanya sekedar ya, sekedar sebagian dari pertanyaan yang mungkin muncul. Dan ini tentu saya kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari. Misalkan suatu kali pernah mencampurkan minyak dengan air. Ternyata apa? Ternyata memisah kan, memisah. Maka muncul pertanyaan gitu, mengapa minyak tidak larut dalam air? Atau juga boleh pertanyaannya kan sebaliknya, mengapa air tidak larut dalam minyak? Gitu. Jadi pertanyaan itu muncul karena kita pernah melihat fakta, ya mengamati dengan mata kan, gitu ya. Nah, ketika misalkan mengukur suhu gitu ya, mengukur suhu, misalnya mengukur suhu badan lah gitu ya, gitu. Oh badan diukur suhunya, misalkan suhunya 37 gitu, derajat gitu ya. Ya bisa saja kan muncul pertanyaan gitu ya, berkaitan dengan suhu tubuh itu. Nah, nah misalkan gini, kenapa titik didih air itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih alkohol. Nah, itu kan berkaitan dengan apa, hasil pengukuran terhadap suhu saat air maupun alkohol itu mendidih. Yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan titik didih,
Ya misalkan gini, kenapa pada suhu kamar gitu, air itu berwujud cair, sedangkan H2S itu berwujud gas, gitu. Ya bisa saja kan, misalkan mengapa CO2 itu berwujud gas pada suhu kamar. Nah, titik didih itu kemudian wujud, itu juga ada hubungannya dengan kemudahan menguap, gitu ya. Mudah. Kalau zat-zat yang titik didihnya tinggi, itu lebih sukar menguap, gitu. Nah, kalau zat-zat yang titik didihnya rendah, itu lebih mudah menguap. Ya bisa saja kamu tahu, apa namanya, bensin katakanlah ya, bensin itu kan itu cepat menguap, kan gitu ya, atau mudah menguap. Kenapa bensin itu lebih mudah menguap dibandingkan minyak tanah, misalkan gitu. Itu, atau mengapa ya air itu lebih sukar menguap dibandingkan alkohol. Pokoknya berkaitan gitu ya, pertanyaan berkaitan dengan apa namanya, eee, 2 zat yang tidak itu saling melarutkan, kemudian berkaitan dengan, tinggi rendah titik didih, kemudahan menguap. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan semacam ini, bisa terjawab setelah mempelajari konsep tentang kepolaran molekul, ya. Juga kepolaran senyawa, karena kalau molekul itu bersifat polar, maka senyawa itu yang partikel-partikelnya berupa molekul polar itu senyawanya juga tergolong polar, gitu. Nah, kemudian gaya antar molekul. Nah, harus saya tegaskan lagi ya, saya ingatkan lagi bahwa molekul itu gabungan dari atom-atom. Jadi ini merupakan unit, misalkan molekul H2O, itu ini satu unit gitu ya. Jadi satu unit molekul H2O atau molekul air itu tersusun atas satu atom O dengan dua atom H. Nah, yang kita sebut air itu pada dasarnya adalah gabungan atau kumpulan tepatnya gitu. Kumpulan dari molekul-molekul air. Ingat ya. Jadi molekul itu satu unit gitu ya. Unit terkecil dari suatu senyawa yang dihasilkan dari ikatan kovalen gitu atau sebut senyawa kovalen. Jadi senyawa-senyawa kovalen itu partikel-partikelnya berupa molekul-molekul. Nah, molekul-molekul itu bisa berdekatan gitu ya. Itu karena adanya gaya tarik. Nah, gaya tarik antar molekul itu disebut dengan istilah gaya antar molekul. Nah, itu. Ya. Jadi molekul-molekul itu saling tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik antar molekul itulah yang disebut gaya antar molekul. Nah, itu. Atau kalau istilah asingnya itu gaya itu force, gitu. Antar molekul itu intermolekul atau intermolekular force. Nah, gitu. Jadi gaya antar molekul. Jadi itu bolehlah kalau gaya antar molekul itu kita sebut ikatan, tapi ikatan antar molekul. Tapi kalau ikatan ion kan antar ion. Kalau ikatan kovalen antar atom yang membentuk molekul. Itu harus dipahami dulu ya. Nah, saya ingatkan lagi tentang kepolaran, gitu ya. Kepolaran suatu itu molekul itu maksudnya bahwa dalam molekul yang merupakan gabungan atom-atom tadi itu ada bagian-bagian yang berbeda muatan. Jadi istilahnya kalau molekul polar itu ada pemisahan muatan dalam molekul itu, gitu ya. Maksudnya di dalam molekul itu sebutlah ada suatu ujung molekul yang bermuatan negatif,
ada ujung lain yang bermuatan positif. Nah, itu kalau istilah kepolaran. Oke. Nah, sekarang kita mulai gitu ya tentang kepolaran ya. Nah, kepolaran itu kan dinyatakan dengan momen dipol, gitu ya, momen dipol. Nah, momen dipol itu hasil kali antara muatan dengan jarak. Ini udah dibahas di apa namanya di sebelumnya juga termasuk di pendalaman minat. Jadi kalau suatu molekul itu polar, maka ada ujung-ujung gitu ya. Ujung-ujung yang satu ujung miskin rapatan elektron atau yang kerapatan elektronnya rendah gitu. Jadi bermuatan parsial positif dan ujung lain gitu ya atau ujung lawannya itu yang kerapatan elektronnya lebih tinggi sehingga bermuatan negatif. Itu kalau dikatakan molekul polar, gitu ya. Dan momen dipol, nah itu digambarkan ini dengan garis ini. Karena momen dipol itu termasuk besaran vektor ya. Dalam fisika itu besaran vektor itu besaran yang mempunyai nilai atau harga dan arah. Jadi momen dipol itu mengarah dari atom yang keelektronegatifannya lebih rendah menuju ke atom yang keelektronegatifannya lebih tinggi. Dan kalian kan sudah memahami ya bahwa ikatan antar dua atom yang berbeda itu sudah pasti bersifat polar. Gitu ya. Jadi ikatan antar dua atom yang berbeda itu sudah pasti polar. Dan semakin besar selisih keelektronegatifannya, maka kepolaran ikatannya semakin besar. Jadi kalau molekul terdiri atas dua atom, gitu ya, yang berbeda atau boleh disebut molekul senyawa, itu sudah pasti bersifat polar. Gitu. Nah, kemudian kalau molekul unsur, molekul unsur gini, yang terdiri atas atom-atom yang sama, itu sudah pasti bersifat nonpolar. Itu. Ya. Jadi molekul unsur, ya molekulnya sudah pasti bersifat nonpolar. Kemudian molekul senyawa yang terdiri atas dua atom ya, yang berbeda gini, ini sudah pasti bersifat polar. Oke ya. Nah, jadi dua ini aman. Nah, yang jadi masalah berikutnya bagaimana kalau molekul poliatomik? Ini molekul poliatomik maksudnya molekul senyawa yang terdiri atas 3 atom atau lebih. Ini kita sebut molekul poliatomik, gitu ya. Jadi molekul senyawa poliatomik. Bagaimana nih, gitu ya? Itu. Tentu dalam menentukan kepolarannya ini tidak semudah molekul unsur dan molekul senyawa diatomik. Kalau molekul unsur kan sudah pasti nonpolar. Molekul senyawa diatomik sudah pasti polar. Nah, kalau molekul senyawa yang poliatomik ini kepolarannya dipengaruhi oleh semua ikatan. Gitu. Karena kan ikatannya banyak dan geometri molekulnya. Gitu. Ingat ya, dalam molekul tadi itu ada apa namanya momen dipol nih ya. Momen dipol. Momen dipol ini adalah besaran vektor ya, mempunyai nilai dan arah. Nah, kalau molekul diatomik ini kan gitu. Momen dipol ikatan atau boleh disebut dipol ikatannya kan cuma satu ya, ini cuma satu kan, jadi enggak ada resultan vektor kan, maksudnya besaran momen dipolnya ya satu ini. Nah, kalau molekul poliatomik maka gitu vektor-vektor dari momen dipol itu ada beberapa. Nah, oleh karena itu kita harus menjumlahkan besaran vektor gitu atau vektor-vektor dari momen dipol itu.
Dan tentang menjumlahkan vektor atau menentukan resultan vektor sudah Anda pelajari di pelajaran fisika. Nah, di sini kita pakai. Nah, kita pakainya itu bukan menghitung berapa besarnya, tetapi dengan cara memperkirakan ya. Kira-kira gitu kan. Kira-kira ini resultannya itu 0 gitu atau tidak 0 kan gitu aja. Gitu. Kalau resultannya 0, maka molekul itu maksudnya kalau atau jika resultan dari momen dipol ikatannya itu 0, maka molekulnya nonpolar. Nah, dan sebaliknya kalau resultannya itu tidak 0 gitu ya, gitu, maka bersifat polar. Nah, itu bergantung kepada gitu ya, kepolaran semua ikatan dan geometri molekulnya. Nah, oleh karena itu tentang geometri molekul dari molekul-molekul itu ya harus sudah kalian pahami betul. Nah, itu pelajaran minggu lalu ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, molekul BF3. Ingat, B ikatannya ada 3 ini. B dengan F ini ada 3 ikatan. Dan geometri molekul BF3 itu trigonal planar. Itu ya. Jadi pertama yang harus kamu tahu di sini, atom B itu mengikat 3 atom F. Kemudian geometrinya trigonal planar. Nah, kemudian ketiga tentang keelektronegatifan. B dengan F itu ya, keelektronegatifan yang lebih besar adalah F atau B itu lebih kecil. Nah, maka karena di sini ikatannya ada 3, maka ada 3 momen dipol atau vektor momen dipol dari B menuju F. Gitu ya. Ini ada 3 buah vektor momen dipol. Itu. Nah, ini kan sama saja begini kita bilangnya kalau di bahasan vektor ya. 3 buah vektor itu yang sama besar satu dengan yang lain atau 3 buah vektor yang sama besar di bidang datar, kan gitu. Satu dengan yang lain ini membentuk sudut 120. Nah, berapa resultan dari ketiga vektor momen dipol ini? Itu 0. Begitu ya. Nah, ini kalau kamu ini kamu hitung gitu atau gambarlah resultannya kan ya. Ini misalkan vektor ini dengan ini kalau gambar resultannya kan ini resultannya ke arah sana ini. Ini garis hubungkan ke sana, ini garis hubungkan ke sini. Nah, kan jadi sejajar dengan ini dan ini hubungkan ke sini. Jadi resultannya di sini. Nah, resultan dari 2 buah vektor ini kalau ditambahkan dengan ini maka sama dengan 0. Jadi 3 buah vektor sama besar berada di bidang datar satu dengan yang lain ini ya, ini membentuk sudut 120 derajat, maka resultannya 0. Nah, karena resultannya 0 itu ya dikatakan momen dipolnya 0 dan molekul ini bersifat nonpolar. Begitu. Nah, contoh lagi. Molekul CO2. Tahu ya, molekul Cl2 itu berbentuk linear kan geometrinya. Nah, kemudian vektor momen dipolnya itu dari C menuju O. Karena apa? O lebih elektronegatif. Ikatannya kan sama ini, CO, CO, ikatan sama, maka 2 buah vektor momen dipol ini besarnya sama. Gitu. Jadi 2 buah vektor momen dipol besarnya sama, satu dengan yang lain membentuk sudut 180 derajat, maka resultannya itu 0. Gitu. Maka molekul CO2 juga bersifat nonpolar. Gitu.
Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa non polar Ustaz? Kenapa? Kenapa jadi non polar Ustaz? Kenapa? Kenapa jadi non polar gitu? Lah, itu. Non-polar itu gini kan, karena resultan dari kedua momen dipol ikatan itu sama dengan nol. Itu non-polar. Gitu. Oh ya Ustaz. Gitu. Jadi kalau kamu ikuti dari awal kan gitu ya. Kalau kamu ikuti dari awal, saya ingatkan sekali lagi dari awal di sini, pokoknya kalau molekul unsur gitu, itu sudah pasti non-polar. Kedua, kalau molekul senyawa atomik, maksudnya terdiri atas dua unsur, gitu ya, itu pasti bersifat polar. Dan semakin besar selisih keelektronegatifanya, itu maka semakin bersifat polar atau kepolarannya semakin tinggi. Nah, kalau untuk molekul poliatomik, maksudnya terdiri atas 3 atom atau lebih, nah maka harus dihitung itu resultan dari momen dipol yang ada, gitu. Karena kalau di molekul poliatomik, maka ikatan kovalennya, ya ikatan kovalennya, ikatan polar-polar itu lebih dari satu, gitu, atau dua lebih tepatnya begitu. Nah sekarang, contoh kalau pada molekul BF3, ini ikatan polarnya kan ada 3. Jadi ikatan BF ini kan polar semua. Jadi 3 buah ikatan kovalen polar kan ini. Gitu. Nah, kemudian momen dipolnya itu dari menuju atom yang lebih elektronegatif. Jadi ini 3 buah vektor momen dipol yang besarnya sama ada di bidang datar, ya karena molekul BF3 itu geometrinya trigonal planar kan, atau trigonal datar atau segitiga datar. Nah, maka resultan dari ketiga buah vektor momen dipol itu sama dengan 0. Nah, kalau momen dipol atau resultan momen dipolnya 0, maka molekul itu non-polar. Demikian pula pada itu CO2. Nah, ini ada 2 buah gitu, vektor momen dipol yang besarnya sama, ya karena ikatannya kan sama, maksudnya antara atom yang sama. 2 buah vektor yang besarnya sama, tapi satu dengan yang lain berlawanan arah. Atau boleh kita katakan satu dengan yang lain membentuk sudut 180 derajat. Karena geometri molekul CO2 itu kan linear kan gitu ya. Linear, maka resultannya 0 dan CO2 tergolong non-polar. Oke, nah sekarang misalkan saya ambilkan ini, molekul H2O. Gitu. Molekul H2O geometrinya kan planar V kan gitu. Itu, jadi planar V dengan sudut kan sekitar berapa? 104 derajat. Nah, gitu. Jadi, 2 buah ikatan polarnya itu dengan arah seperti ini. Nah, kemudian momen dipolnya itu dari arah H menuju O atau mengarah ke O. Jadi ini sama saja 2 buah vektor. Nah, 2 buah vektor momen dipol. Gitu ya. Yang besarnya sama. Berada pada bidang datar. Gitu. Membentuk sudut gitu ya, membentuk sudut sekitar berapa nih? 104 derajat. Gitu. Ya pokoknya sudutnya katakanlah itu lebih kecil dari 180. Maka 2 buah vektor ini mempunyai resultan yang tidak sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kedua buah besaran vektor ini yang arahnya seperti ini itu tidak saling meniadakan. Gitu. Hasil penjumlahannya itu lebih besar dari 0 atau tidak sama dengan 0 boleh dikatakan begitu. Nah, maka molekul H2O ini tergolong polar. Gitu. Kalau kalian memahami tentang menjumlah vektor-vektor baik di bidang datar maupun di dalam ruang yang sudah dipelajari di fisika, nah pasti paham itu tentang ini.
Dan di sini kita tidak harus menghitung berapa besarnya, tapi kira-kira lah, oh kalau begini ini resultannya tidak sama dengan 0. Oh kalau begini ini dua buah vektor besarnya sama berlawanan arahan, oh resultannya 0. Nah kalau ini tiga buah vektor sama besar di bidang datar, satu dengan yang lain ini sudutnya 120 derajat, pasti ini resultannya 0. Nah gitu. Itu kalau paham pelajaran fisika. Nah sekarang kalau contoh begini. Ini contoh begini. Jadi ini atom C, ini tengah ini atom C, mengikat satu atom H dan 3 atom Cl. Ini geometrinya adalah tetrahedron. Tapi tetrahedronnya di sini tidak sempurna. Itu. Kenapa tetrahedronnya tidak sempurna? Karena apa? Ikatan antara C dengan H ini beda gitu ya. Terkecuali kalau semuanya Cl. Gitu. Kalau semuanya yang diikat Cl, itu maka vektor-vektornya ini besarnya sama. Karena di sini yang diikat H, maka arah itu momen dipol ikatannya gitu ya. Kalau H dengan C itu menuju ke C, tapi kalau C dengan Cl menuju Cl. Jadi ini 4 buah vektor gitu ya, vektor momen dipol yang arahnya semacam ini sudah pasti kan? Sudah pasti resultannya itu tidak sama dengan 0. Nah, oleh karena itu molekul CHCl3 itu polar. Nah, gitu. Oke, sampai sini ya. Ada yang mau ditanya dulu mungkin? Nah, benar. Ya, kalau kalian sudah tahu semua gitu ya, bahwa ukuran kepolaran suatu molekul itu ditentukan oleh momen dipolnya. Jadi ini ada data momen dipol ya. Nah, ini juga sinkron atau cocok dengan yang saya jelaskan di atas. Kalau momen dipol ini kan memang hasil pengukuran. Misalkan ini molekul diatomik antar atom yang berbeda kan ini, NO, sudah pasti polar. Nah, kalau yang non polar ini momen dipolnya 0. Ini contoh ini CO2 ini, momen dipolnya 0 berarti non polar. Nah, kemudian contoh ini CCl4, CH4. Ini kan atom C mengikat atom yang sama, H semua, dan dia geometrinya itu tetrahedron. Maksudnya simetris dia. Itu momen dipolnya pasti 0. Itu. Kemudian kayak BF3, BH3, BCl3, BeCl2, BeH2, pokoknya yang simetris-simetris gitu, itu momen dipolnya pasti 0. Nah, sekarang saya tanya, kalau PCl5 kira-kira polar atau non polar? Polar. Kalau PCl5. Ayo, polar atau non polar kira-kira? Nah, sekarang saya tanya dulu, saya urut. PCl5 itu geometrinya apa? Trigonal bipiramida. Simetris enggak geometri begitu? Tidak. Itu simetris. Iya. Simetris itu. Jadi yang simetris itu yang linear, trigonal planar, tetrahedron, trigonal bipiramidal, sama oktahedron. Oh, yang ikatan bebasnya tidak ada, Ustadz? Yang maksudnya yang tidak ada pasangan elektron bebas? Iya, pasangan elektron ya bebas. Boleh juga. Orang mau bilang begitu juga boleh. Itu. Tapi kan linear itu ada yang pasangan elektron bebasnya ada 3 juga ada. Kan gitu. Nah, maka kalau dikatakan yang tidak ada pasangan elektron bebas juga tidak sepenuhnya tepat. Jadi geometri molekul yang simetris, yang disebut simetris itu yang linear, trigonal planar, tetrahedron, trigonal bipiramidal, sama oktahedron, terus satu lagi apa yang nggak saya sebut ya? Segi 4 datar. Nah itu.
Yang geometri molekulnya kayak gitu sudah bisa dipastikan molekulnya non-polar. Gitu. Jadi kayak BeCl2 itu geometrinya apa BeCl2? Non polar. Enggak, bukan. Linear gitu. Kalau BF3 Trigonal planar. iya. Benar. Kalau Simetris. CCl4 Segi 4 datar. tetrahedron begitu. Wah. Ya kalau geometri molekulnya masih lupa-lupa ingat ya dibaca lagi kan gitu. Karena apa? Ya, itu sebagai prasyarat, pengetahuan prasyarat untuk kalian bisa memprediksi secara tepat. Itu tentang kepolaran molekul, begitu. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau melihat secara umum ya, ini berlaku umum perbedaan molekul nonpolar dengan molekul polar. Ya kalau molekul nonpolar itu perbedaan keelektronegatifannya sangat kecil atau nol. Itu aja, yang polar ya tentu lebih besar. Kemudian yang nonpolar tuh molekulnya simetris. Ingat yang simetris tuh tadi linear, trigonal planar, tetrahedron, segi 4 datar, kemudian apa? Trigonal bipiramidal, terus oktahedron. Ya kalau non-polar berarti istilahnya tidak terjadi polarisasi. Itu karena istilah polarisasi itu kan pemisahan muatan. Jadi kalau dikatakan tidak terjadi polarisasi maksudnya tidak terjadi pemisahan muatan. Jadi maksudnya molekul non-polar itu tidak ada pemisahan muatan. Ustaz, Itu apa? berarti kalau PF5 itu non polar ya Ustaz, PF5. Itu non polar Apa? PF5 itu non polar ya, PF5. PF5 ya kan geometrinya trigonal bipiramidal. Nah, itu non polar gitu. Oh iya, itu. Oke, nah kemudian sebenarnya molekul bersifat polar atau non polar itu ada hubungannya dengan bisa apa enggak dibelokkan oleh medan listrik. Gitu. Jadi kalau dibelokkan oleh medan listrik itu bersifat polar. Ya kalau tidak dipengaruhi oleh medan listrik, ini bersifat non-polar. Nah ini berkaitan dengan kepolaran ini ada peristiwa ya, pelarangan orang bertempat tinggal di sekitar medan magnet atau medan listrik yang tinggi. Saya ulangi lagi. Ada larangan gitu ya dari pemerintah terhadap masyarakat gitu ya. Itu tidak boleh tinggal ya atau mempunyai rumah di dekat dengan medan magnet atau medan listrik yang tinggi. Itu maksudnya tinggal atau berumah atau rumahnya itu di mana? Yang dimaksudkan itu. Ya, kita tidak boleh mempunyai rumah dekat dengan medan listrik atau medan magnet itu yang sangat besar. Tiang listrik ya. Nah, di dekat apa kira-kira? Itu. Kan ada jaringan listrik sutet. Tahu nggak? Listrik sutet. Yang jaringan listrik yang tinggi-tinggi itu. Yang besar sekali, Ustaz. Nah itu. Nah, yang apa namanya mau memindahkan daya listrik dari provinsi ke provinsi lain itu jaringan sutet yang tiangnya tinggi-tinggi, kabelnya besar-besar gitu. Nah, itu biasa disebut apa? Sutet gitu ya. Nah, kita itu tidak boleh membuat rumah di bawahnya. Sebenarnya alasannya bukan karena khawatir kalau apa namanya penghantarnya atau kabelnya putus, itu enggak. Itu alasannya sebenarnya di sekitar jaringan itu terdapat medan magnet atau medan listrik yang sangat kuat. Nah, itu akan mempengaruhi reaksi metabolisme di dalam tubuh kita. Karena
sebagian besar tubuh kita ini kan berisi air. Airnya kan sekitar 60-an%. Air sendiri itu polar. Nah, perilaku air di dalam tubuh kita itu bisa dipengaruhi oleh medan listrik atau medan magnet. Nah, itu. Jadi sebenarnya hubungannya ke situ. Jadi kepolaran suatu molekul itu ya bisa diperiksa itu menggunakan medan magnet atau medan listrik. Nah, kalau dibelokkan oleh medan magnet atau medan listrik itu bersifat polar. Tapi kalau tidak dibelokkan maksudnya tidak tertarik maksudnya ya, kalau ditarik itu kan jadi membelok gitu. Itu maka non polar. Oke. Ada pertanyaan lagi misalkan? Silahkan yang mau tanya. Belum ya. Nah, kalau belum, nah sekarang ke sini arahnya. Jadi kalian sudah tahu ya tentang kepolaran ya. Kemudian menduganya gitu atau memprediksinya gitu ya. Memprediksi tapi boleh dikatakan tepat gitu. Atau menentukan. Kalau memprediksi secara tepat itu boleh disebut menentukan dengan tepat. Misalkan kalau ditanya gitu ya, molekul Br2 polar atau non polar? Polar, Ustadz. Non-polar, Non polar. Karena itu dua atom yang sama. molekul unsur gitu aja ya. Nah, kalau H2S polar atau non polar? Polar. Alasannya apa? Geometri molekulnya planar V atau bolehlah geometri molekulnya tidak simetris gitu. Tidak Itu aja simetris. jawaban umum, tidak simetris gitu ya. Karena dia planar V. Yang simetris tadi kan linear, trigonal planar, tetrahedron, segi 4 datar, trigonal bipiramidal sama oktahedron. Nah, gitu. Nah, misalkan ada fakta begini ya. Klorin itu titik didihnya minus 35 derajat Celcius. Tapi bromin itu 59 derajat Celcius. Padahal ini sama-sama unsur, ya sama-sama bersifat non-polar. Gitu. Tapi titik didih bromin lebih tinggi daripada titik didih klorin. Ya bisa saja fakta begini ini menimbulkan pertanyaan. Ya mengapa titik didih bromin lebih tinggi dibandingkan titik didih klorin? Atau bolehlah titik didih klorin lebih rendah dibandingkan titik didih bromin. Nah gitu. Nah berikutnya misalkan, ya ini melihatnya ya unsur dalam satu golongan kan ini sama-sama unsur halogen. Nah kemudian kalau kita melihat H2O dengan H2S, gitu. Kita melihatnya begini kan, O sama S itu unsur satu golongan. Itu. Artinya H2O dan H2S itu senyawa yang ada hubungan kan gitu ya. Sama-sama yang diikat atom H, kemudian O dan S itu sama-sama satu golongan. Nah, faktanya seperti ini. Titik didih air pada kondisi normal itu 100 derajat Celcius, tetapi H2S itu minus 61 derajat Celcius. Atau kalau pada suhu kamar itu H2O itu cair, H2S itu gas. Nah, fakta ini ya bisa menimbulkan pertanyaan. Hanya sekedar ingin tahu mungkin kan gitu. Mengapa titik didih senyawa H2O lebih tinggi dibandingkan senyawa H2S? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya. Gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan sejenisnya. Nah, pertanyaan semacam itu tadi itu bisa dijawab gitu ya setelah kalian belajar tentang gaya antar molekul. Nah, ini gambar ilustrasi ya. Nah, kamu tahu air begini. Ya. Air ini kan secara makroskopik yang kamu lihat dengan mata telanjang.
Gitu. Tapi kalau secara mikroskopis yang kamu tidak bisa melakukannya gitu menggunakan itu mata kita ini gitu. Secara mikroskopis bahwa air ini terdiri atas molekul-molekul air. Gitu. Jadi ini terdiri atas bukan cuma bermiliar-miliar tapi bertriliun-triliun gitu. Atau pakai sebutan yang mungkin tidak kita kenal kan gitu ya. Gitu. Kalau triliun kan baru 10 pangkat minus 10 pangkat berapa 12 kan gitu ya. Padahal kalau 18 gram air saja, saya ulangi ya, 18 gram air saja. Jadi kira-kira 18 gram air itu kira-kira 18 mililiter air. Itu jumlah molekul airnya sekitar 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Itu cuma 18 gram air loh, atau 18 mililiter air itu jumlah molekulnya segitu tadi 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Nah, molekul-molekul ini berkumpul itu karena ada gaya tarik, gitu loh ya. Nah, itu bisa memunculkan pertanyaan loh, mengapa molekul-molekul air itu kok bisa tetap bersama-sama? Gitu. Nah, berarti kalau molekul-molekul air itu tetap bersama-sama ya tentu ada gaya tarik antar molekulnya, kan gitu. Nah, makanya molekul satu dengan molekul lain ini kalau pakai gambar ilustrasi ya, molekul satu dengan lain ini ada gaya tarik. Molekul satu dengan molekul lain ini ada gaya tarik. Nah, gaya tarik antar molekul ini yang kita sebut gaya intermolekul. Atau ini juga sering pakai istilah gaya antar molekul, gitu ya. Jadi gaya intermolekul itu sama dengan gaya antar molekul. Yaitu yang akan kita pelajari. Dan dalam molekul air sendiri, jadi kan molekul air kan terjadi karena ikatan antara atom O dengan H. Nah, ikatan antara atom dengan H itu kemarin kan kita sebut ikatan kovalen kan gitu. Itu juga disebut gaya intramolekul. Ya maksudnya ikatan antara atom dalam molekul yang disebut secara spesifik ikatan kovalen. Gitu. Nah, kita ke gaya intermolekul atau gaya antar molekul. Nah, gaya apa saja gitu yang menyebabkan atau gaya antar molekul apa saja yang menyebabkan molekul-molekul air ini tetap bersama-sama. Gitu. Dan ketika air kita panaskan, molekul-molekul air itu berubah gitu ya, jadi gas atau pergi meninggalkan bejana, itu karena gaya tarik antar molekul air menjadi lemah sebagai akibat dari pemberian energi panas pada air. Gitu. Jadi kalau air itu kita panaskan, maka energi panas itu akan memperlemah gaya intermolekul atau gaya antar molekul. Nah, lain dengan kalau suhunya diturunkan. Kalau suhu diturunkan itu cenderung gitu memperkuat gitu gaya antar molekul, cenderung begitu. Nah, jadi kalau air dipanaskan, kenapa molekul-molekul itu molekul-molekul air itu menguap? Maksudnya molekul-molekul air yang menguap itu meninggalkan itu keadaan yang bersama-sama itu atau berkumpulnya molekul-molekul air. Pemberian panas itu menyebabkan lemahnya gaya antar molekul. Oke. Nah, gaya antar molekul itu dibedakan menjadi 3. Ada istilah gaya dispersi London. Nah, ini harus diperhatikan betul ini.
Gitu. Kalau gaya antar manusia, gaya tarik antar manusia kan ada sebutan teman. Teman aja masih dipilah-pilah lagi kan, lebih rinci, teman biasa, teman akrab, gitu. Terus apalagi teman spesial, gitu ya. Ada istilah sahabat. Kemudian ada yang menyebutkan ini pacar, waduh, tunangan, gitu kan. Nah itu kan sebenarnya sebutan-sebutan tadi itu mengindikasikan ada gaya tarik antar individu kan gitu ya. Nah kalau ini kan gaya tarik antar molekul, jadi individu-individunya itu molekul gitu ya. Ada istilah gaya dispersi London, ada istilah gaya dipol-dipol, dan ada istilah ikatan hidrogen. Nah, secara rinci itu apa ini? Ingat ya, istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang dibuat, gitu ya. Ya seperti istilah itu tadi, teman biasa, teman akrab, sahabat, pacar, gitu ya. Seperti itu kan istilah-istilah yang dibuat. Ya kalau sifatnya begini, oh ini teman biasa. Oh kalau begini, oh itu sahabat. Kalau sifatnya begini, gini, oh itu pacar. Kalau begini, oh itu tunangan, gitu ya. Nah, ya begitu kan. Nah, kalau di sini gaya tarik antar molekul itu ada istilah gaya dispersi London atau juga cukup disebut gaya London atau gaya dispersi saja. Nah, kemudian ada dipol-dipol dan ada ikatan hidrogen. Nah, gaya dispersi London itu terjadi antar molekul apapun. Gitu. Kalau antar molekul nonpolar itu gaya antar molekulnya dianggap hanya ada gaya London saja. Itu saya ulangi ya. Antar molekul nonpolar, misalkan Cl2 dengan Cl2 gitu ya. Itu hanya ada gaya London. Nah, kemudian gaya dipol-dipol itu gaya yang ada pada antar molekul polar. Jadi kalau antar molekul polar itu sudah pasti ada gaya dipol-dipol dan gaya London. Saya ulangi lagi ya. Antar molekul nonpolar itu hanya ada gaya London. Antar molekul polar itu selain gaya London juga ada gaya dipol-dipol. Terakhir ya. Antar molekul polar yang ada ikatan OH, ada ikatan NH, ada ikatan HF, saya ulang ya. Antar molekul polar yang ada ikatan OH, jadi ini molekul H2O kan ada ikatan OH. Nanti kalau molekul NH3 ada ikatan NH. Gitu. Kalau molekul HF kan ada ikatan HF. Nah, jadi antar molekul polar yang ada ikatan OH, maka gaya antar molekulnya meliputi gitu. London, dipol-dipol, dan ditambah ikatan hidrogen. Itu ya. Jadi antar molekul H2O ini gitu ya, ada ikatan hidrogen. Selain juga ikatan atau gaya London dan gaya dipol-dipol. Nah, gitu. Jadi ingat, ikatan hidrogen itu hanya ada pada molekul-molekul, maksudnya antar molekul yang mempunyai ikatan OH, NH, dan HF. Gitu. Kalau gaya dipol-dipol itu hanya ada antar molekul yang polar. Nah, kalau gaya London itu sebenarnya antar molekul apapun. Tetapi kalau antar molekul nonpolar, ya cuma ada gaya London saja. Nah, contoh begini. Anda semua tahu bahwa molekul Cl2 itu kan molekul nonpolar.
maka gaya antar molekulnya ini gaya antar molekul. Ini gaya antar molekul. Kalau ini kan ikatan kovalen kan itu ya, atau intramolekular gitu ya. Nah, ini gaya antar molekulnya ya cuma gaya dispersi London gitu karena molekulnya nonpolar. Nah, kalau misalkan ini HCl ya, gitu. HCl ini kan molekul polar, gitu. Maka gaya antar molekulnya ini, ya, gaya antar molekulnya ini selain gaya itu dipol-dipol ada gaya London. Maksudnya mencakup gaya dispersi London dan gaya dipol-dipol. Nah, sementara kalau ini antar molekul air begini, gitu ya, selain gaya London, gaya dipol-dipol juga ditambah satu lagi ikatan hidrogen. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Afwan silakan. Yo, Afwan silakan. Ustadz, Yo. kenapa ini bulat-bulatannya itu banyak Ustadz? Maksudnya Yang kayak mana? itu kan ada di bagian atas ada OH, di bagian bawah juga ada OH, di bagian kanan sini ada OH, begitu Ustadz ada banyak. Ini, Kenapa ada banyak begitu? Iya. Ini gini, lo kan gaya antar molekul. Oh baik Ustadz. Jadi kamu bayangkan gini loh. Kamu bayangkan analoginya itu molekul itu kamu. Gitu ya. Terus molekul lain itu temanmu. Jadi gaya tarik antara kamu dengan temanmu. Begitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi gini ini, kalau gaya antar molekul itu terjadi antar molekul air. Kamu benahi dulu pemahamanmu, gitu ya. Benahi gini, air itu kan senyawa ya, udah pakai air aja. Air itu senyawa. Senyawa air itu gabungan dari molekul-molekul air. Molekul-molekul air yang kamu sebut H2O kan gitu ya. Nah, dalam molekul H2O begini, kan ikatan OH ini ikatan apa nih? Ikatan kovalen lah. Iya Ustadz. Yang kamu pelajari saat membahas ikatan kovalen itu ikatan antar atom dalam molekul. Makanya selalu saya katakan, produk dari ikatan kovalen adalah molekul. Jadi ikatan kovalen itu gaya tarik antar atom dalam molekul begitu. Nah, sekarang kita mempelajari gaya antar molekul. Molekul-molekul air, ya molekul air dengan molekul air ini kan saling tarik-menarik. Ini unit berbeda. Ya sama seperti kamu dengan temanmu, ada gaya tarik. Maksudnya gini, gaya tariknya sih nggak kelihatan. Yang kelihatan, coba ini saya tanya. Kalau yang kelihatan kamu tertarik sama orang, itu yang kelihatan apanya? Fisiknya dulu. Fisik Ustadz. Kan sering berdekatan, ngobrol. Ngobrol itu mungkin berbagi pengalaman, berbagi makanan, kan gitu ya. Nah gitu, saling pinjam meminjam barang kan gitu. Jadi bukti kalau kita itu ada gaya tarik dengan seseorang secara fisik sering berdekatan kan gitu ya. Nah gitu. Nah itu namanya gaya tarik antar manusia. Coba kamu membedakan gitu. Gaya tarik yang level cinta, gaya tarik yang level sayang, gaya tarik yang level teman biasa misalkan gitu. Gimana coba bedanya? Ayo, ada yang mau jawab nih, ilmu sosial itu. Jadi ada dua orang katakanlah laki-laki perempuan. Oh, dua orang itu cuma teman biasa. Oh, dua teman itu sudah levelnya saling cinta. Oh, dua teman tuh levelnya udah saling sayang. Ayo cirinya apa? Ayo. Beda perilakunya. Ayo, apa perilakunya kamu sebutkan? Teman biasa, ayo gimana? Teman biasa. Teman biasa aja Ustaz. Itu. Iya, jadi kamu kalau kayak gitu itu kan cuma sekedar ini ya, anggap-menganggap ya, tidak pakai kriteria ya, tidak pakai indikator, kan gitu ya.
Nah, kalau teman yang luar biasa, katakanlah itu, oh dia itu sudah pacaran gitu. Oh ya mungkin sering jalan bareng kan gitu ya, sering makan di rumah makan bersama-sama, sering tamasya bareng, nah mungkin gitu ya. Nah, seperti itu. Itu analogi gaya antar molekul. Jadi gaya antar manusia aja sebutannya macam-macam. Kaitannya dengan pertemanan aja ada teman biasa, ada teman spesial kan gitu. Sama ini gaya antar molekul itu juga ada istilah-istilah, ada gaya dispersi London, jadi gaya tarik-menarik antar molekul itu ada gaya dispersi London, ada gaya dipol-dipol, ada ikatan hidrogen. Itu sebutan-sebutan gitu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan tentang kekuatan ikatan. Lah kalau antar molekul ini ikatannya kuat, sulit dipisahkan, berarti titik didihnya tinggi, begitu. Karena ketika mendidih itu apa yang terjadi? Penguapan. Iya, maksudnya menguap itu apa? Maksudnya menguap itu apa secara fisik? Berubah bentuk, Ustadz. Nah, itu. Secara fisik itu sebenarnya ikatan antar molekulnya putus. Karena yang satu meninggalkan yang lain, kan gitu. Jadi kamu kalau membayangkan putus cinta itu maksudnya apa? Mendekat atau Berpisah, menjauh? Ustadz. Menjauh. Menjauh. Lah ya itu, maksudnya menguap itu ya boleh kamu anggap putus cinta kan. Nah gitu, jadi kamu boleh kalau ditanya misalkan, gimana temanmu itu? Menguap. Maksudnya bisa sejak, maksudnya putus hubungan, kan gitu loh. Wah ini ilmu bahasa ini. Gitu ya. Jadi gitu, kalau molekul-molekul menguap itu maksudnya dia menjauh. Jadi memutuskan gaya antar molekul. Jadi molekul yang satu dengan molekul yang lain jadi berjauhan. Begitu. Itu. Nah, oleh karena itu senyawa yang sukar menguap itu juga boleh disebut titik didihnya tinggi, itu gaya antar molekulnya kuat. Ya kalau gaya antar molekulnya kuat, titik didihnya tinggi, maka sulit diputuskan. Nah, kalau mau memutuskan butuh energi yang sangat besar, kan gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak, nah sekarang ini fakta. Ini fakta ini. Gitu. Misalkan senyawa H2O, H2S, H2Se, H2Te. Gitu kan. Kan ini senyawa ini satu unsur utamanya itu satu golongan kan. O, S, Se, Te satu golongan. Kalau ditanya, mengapa H2O titik didihnya ini paling tinggi? Ini kan normal boiling point, maksudnya kan titik didih normal. Kenapa H2O dibandingkan H2S, H2Se, H2Te, H2O ini titik didihnya paling tinggi? Coba apa jawabannya? Karena sukar menguap. Berarti kamu nggak nyambung dengan bahasan kita tadi. Bahasan kita tadi apa? Gaya antar molekul. Jadi kalau kenapa titik didih H2O ini paling tinggi dibandingkan H2S, H2Se, H2Te? Maka jawabannya karena gaya antar molekulnya paling kuat. Nah, jadi gitu. Kenapa H2O titik didihnya lebih tinggi dibandingkan H2S, H2Se, H2Te? Maka jawabannya apa? Karena gaya Antar molekulnya tinggi, paling kuat. paling kuat. Ya karena dibandingkan kan. Nah, emang gaya antar molekulnya meliputi apa saja? Maksudnya gaya antar molekul H2O itu meliputi apa saja?
gaya dipol-dipol Ustadz dengan gaya Ada 3, London, dipol-dipol, dan ikatan Dipol-dipol dan hidrogen. ikatan kovalen. Hidrogen. Ikatan kovalen loh. Hidrogen. Udah lewat ikatan kovalen tuh. Sekarang gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu istilahnya cuma 3 itu. Itu. Jadi London atau dispersi London, dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Kalau kamu baca-baca buku nanti ada istilah gaya van der Waals juga. Itu kan. Seperti itu. Jadi utamanya di sini gaya antar molekul itu ada 3 itu. Gaya London atau dispersi London, gaya dipol-dipol, dan ikatan hidrogen atau hidrogen bonding, itu bahasa asingnya. Itu ya. Nah, jadi kalau antar molekul H2O itu ada gaya dipol-dipol, gaya London dulu, dipol-dipol, baru ikatan hidrogen. Termasuk juga antar molekul HF. Kenapa HF ini? Itu titik didihnya jauh lebih tinggi dibandingkan HCl, HBr, HI. Padahal ini satu golongan juga kan, FCl, BRI kan itu. Nah, ya sama. Karena antar molekul HF, gaya antar molekulnya paling kuat. Begitu. Termasuk juga ini. Gitu ya. NH3 ini. Nah, NH3 kan golongan berapa tuh? N-nya. N itu golongan 5. Lah ya, golongan 5. N, P, A, S, Sp. Kan gitu ya. Nah, jadi antar molekul NH3 itu juga begitu. Ada ikatan hidrogen, kemudian ke bawahnya dipol-dipol dan London. Atau boleh London, dipol-dipol, ikatan hidrogen. Nah, sekarang ini, CH4. CH4 tadi polar atau non-polar? Non-polar. Polar. Non-polar. Jadi CH4, Oh, iya. SiH4, GeH4, SN4 ini semuanya non-polar. Kalau non-polar berarti gaya antar molekulnya berupa apa? London sama itu ikatan Ya hidrogen. London saja. Wah, ini namanya penjelasan saya tidak diikat dengan baik. Kalau antar molekul non-polar cuma ada gaya London. Antar molekul non-polar cuma ada gaya London atau gaya dispersi London sebutannya gitu. Kalau antar molekul polar ada gaya London dan dipol-dipol. Kalau apa Ustadz? Kalau antar polar, antar molekul polar itu ada gaya apa? London dan dipol-dipol. Kembali lagi ke sini berarti tadi saya udah ngomong habis ini. Nah, jadi antar molekul polar, jadi kayak gini nih gambar ilustrasi molekul polar. Molekul polar itu kan ada pemisahan muatan kan gitu toh. Gitu. Jadi selain ada gaya dipol-dipol juga ada gaya London. Tapi kalau antar molekul non-polarnya nggak ada pemisahan muatan, maka nggak ada plusnya. Itu hanya ada gaya London. Terus antar molekul polar yang terakhir saya bilang gitu tadi. Antar molekul polar yang ada ikatan OH, ada ikatan NH, ada ikatan HF. Nah, itu selain gaya London, gaya dipol-dipol, ada satu lagi ikatan hidrogen. Ya. Jadi kalau molekul CH4 itu non-polar, maka gaya antar molekulnya itu cuma gaya London. Nah, coba ingat nih. CH4, SiH4, GeH4, SnH4. Apa bedanya ditinjau dari banyaknya elektron? Ditinjau berdasarkan banyaknya elektron yang dimiliki. Mana yang paling banyak? SN4. Iya, SN4 tuh jelas no. Karena ini kan satu golongan kan. C, Si, Ge, Sn, bawahnya lagi Pb kan. Kan nomor atomnya semakin besar. Berarti jumlah elektronnya semakin besar. Massa atomnya juga semakin besar. Kalau jumlah elektronnya tambah banyak, protonnya tambah banyak, neutronnya tambah banyak.
Jadi massa atomnya semakin besar. Atau boleh kita katakan massa molekulnya semakin besar. Jadi ini massa molekulnya paling kecil, beranjak semakin besar. Ini paling besar dalam deretan 4 senyawa ini. Massa molekul semakin besar itu untuk sebutan sebagai pengganti sebutan jumlah elektron semakin besar. Kalau ini kan jumlah elektronnya paling banyak. Nah, itu kita pakai sebutan massa molekulnya paling besar, kan gitu. Jumlah elektronnya paling banyak, ya tentu massa molekulnya juga paling besar. Nah, kalau ditanya, loh mengapa ini kok SNH4 titik didihnya paling tinggi? Maka jawabannya, karena molekulnya polar, gayanya cuma gaya London, berarti karena gaya Londonnya paling kuat. Nah, gaya London paling kuat itu apa penyebabnya? Karena massa molekulnya paling besar. Paling besar. Jadi saya ingatkan, untuk molekul-molekul nonpolar, semakin besar massa molekulnya, maka gaya Londonnya semakin kuat. Nah, berikutnya, ya, memang banyak ini harus disampaikan. Coba apa bedanya molekul-molekul ini? Pakai gambar ilustrasi ini. Apa Gaya bedanya? antar molekul. Bedanya, wong lihat molekul ini kok gaya antar molekul kan nggak bisa dilihat. Bentuknya. Iya, bentuknya lah, katakan gitu ya. Itu bentuknya beda ini. Kalau ini kan memanjang. Kalau ini bercabang. Ini cabangnya tambah banyak. Kan gitu ya. Kalau ini kan tanpa cabang. Ini anggaplah cabang 1. Ini cabangnya 2 gitu. Jadi ini bentuk molekulnya berbeda ini. Dari sisi rantainya, rantai molekul ini tanpa cabang. Ini bercabang 1, ini bercabang 2. Ini rumus molekulnya sama ini. Sama-sama C5H12. Tapi berbeda gitu strukturnya, katakanlah gitu. Struktur molekulnya berbeda. Jadi tanpa cabang, bercabang 1, bercabang banyak. Anda lihat boiling point-nya, titik didihnya. Kan beda nih. Nah, ini fakta. Itu, fakta ini. Oh, berarti semakin banyak cabang, titik didihnya semakin rendah. Itu. Jadi bentuk molekul atau struktur molekul itu juga mempengaruhi itu atau berpengaruh pada titik didih. Itu. Atau juga boleh dikatakan bahwa gaya antar molekul itu walaupun rumus molekulnya sama, gaya antar molekul itu bisa berbeda karena perbedaan struktur molekul. Nah, sekarang terakhir nih dah. Udah waktunya hampir saya habiskan untuk ngomong nih. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaan di atas ya, gitu. Mengapa titik didih laptopnya saya colokkan ke cas, jadi drop. Oke, mau menyampaikan yang terakhir. Jadi butuh waktu 5 menitan untuk beres-beres. Nah, jadi ini fakta ya. Fakta yang saya munculkan di awal kan tadi kan ada pertanyaan, mengapa titik didih unsur klorin lebih rendah dibandingkan unsur bromin? Atau pertanyaan sebaliknya, mengapa titik didih bromin lebih tinggi dibandingkan titik didih klorin? Nah, gitu. Nah, ingat bahwa klorin atau bromin itu nonpolar. Jadi gaya antar molekulnya cuma gaya London. Maka jawabannya yaitu disampaikan. Molekul Cl2, molekul Br2 nonpolar. Gaya antar molekulnya hanya berupa gaya London. Nah, begitu. Nah, karena MR itu dibaca massa molekul relatif gitu ya. Karena massa molekul relatif Cl2 itu lebih kecil dari massa molekul relatif Br2, maka polarisabilitas itu kemampuan suatu molekul untuk menjadi polar.
itu atau untuk membentuk kepolaran gitu ya. Jadi kemampuan suatu molekul untuk membentuk molekul polar itu Cl2 lebih kecil dibandingkan Br2. Sehingga apa? Gaya London antar molekul Cl